Nusa Dua. Tapi di Nusa Dua. Nusa Dua. Mau kemana ini? Nusa Dua. Nusa Dua. Terima kasih Pak. Oke, halo, kembali lagi dengan channel yang upload video di Bali setiap hari. Nah, namun kali ini saya berada di Banyuwangi nih teman-teman. Nah, kenapa saya di Banyuwangi? Karena saya memenuhi requestan dari banyak teman-teman yang penasaran bagaimana sih syarat yang terbaru untuk masuk ke Bali melalui Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Nah, kita awali dari Rogo Jampi ya. Ini teman-teman, kita berada di kawasan Rogo Jampi dan kita akan menuju ke Banyuwangi Kota. Setelah itu kita masuk ke Ketapang. Sebelumnya kita akan membeli tiket kapal online dulu nanti. Jadi saya terakhir kalau nggak salah sekitar ini teman-teman ya, Lebaran. Nah, waktu Lebaran sih saya terakhir update untuk cara masuk Bali. Tentunya ada perubahan ataupun informasi yang lainnya nanti akan saya update nih teman-teman. Jadi kita sekarang akan menuju ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Jadi buat teman-teman, jika ada informasi tambahan juga nanti silakan nih ditambahkan. Dan buat yang merencanakan untuk liburan ke Bali melalui Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, nah simak video ini sampai selesai nih teman-teman. Karena saya akan update bagaimana sih cara masuk Bali yang terbaru dan apa saja syaratnya yang harus dipersiapkan. Karena kemarin banyak juga yang nanya apakah masih ditanya untuk vaksin ya teman-teman. Nah, seperti apa pokoknya ikutin terus. Saya juga belum tahu yang terbaru nih cara masuk Bali, karena baru ini sekarang akan masuk Bali lagi nih teman-teman. Karena terakhir itu saya masuk ke Bali waktu itu Lebaran lah teman-teman ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di Kota Banyuwangi. Sebelum dilanjut, buat teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya nih. Karena setiap hari saya akan ada video-video terbaru untuk di beberapa tempat-tempat wisata yang ada di Bali. Atau mungkin teman-teman ingin tahu untuk suasana di tempat-tempat wisata di luar Pulau Bali, silahkan ditulis di kolom komentar nih. Nanti juga akan saya buatkan ya teman-teman. Dan kita berhenti dulu di sini sedang lampu merah. Nah, di sini nanti kita akan lurus ke kiri juga bisa. Kalau ke kanan kita juga bisa putar balik ya teman-teman. Oke, kita sambil menunggu jangan lupa diklik tombol like-nya. Lampunya sudah hijau, kita gas nih teman-teman. Di sini kita agak merapat ke sebelah kiri ya. Jadi seperti inilah untuk suasana di Kota Banyuwangi nih teman-teman. Siapa nih kalau teman-teman ke Bali melewati Pelabuhan Ketapang, nah silakan ceritakan ya atau sharing-sharingkan pengalamannya. Mungkin teman-teman banyak yang melewati Situ Bondo ya teman-teman ya. Atau mungkin ada informasi tambahan nih, silakan. Tentunya kalau yang dari arah Jember atau Malang, Lumajang mungkin lewat sini teman-teman. Atau mungkin lewat Situ Bondo nih. Yang lebih dekat yang mana? Kalau saya sih, karena saya kan tinggalnya di Banyuwangi Selatan ya teman-teman, tentunya melewati jalur ini. Biasanya kalau dari Surabaya itu melewati jalan tol ya teman-teman, dan ketemu di Situ Bondo nanti itu. Oke, kita pelan-pelan sebelum kita masuk ke pelabuhan. Jadi kita lihat-lihat dulu nih untuk suasana di sekitaran Banyuwangi Kota. Nah, di depan sini ini teman-teman ya, ini adalah kantor Bupati Banyuwangi nih. Nah, ini dia. Ini di sebelah kiri kita ini adalah kantor Bupati Banyuwangi. Nah, ini teman-teman ya, bagus nih kantor bupatinya nih. Nah, ini ada tulisannya nih, kantor Bupati Banyuwangi. Nah, jadi teman-teman nanti sebelum kita masuk ke pelabuhan, kita harus membeli tiket kapal dulu ya. Jadi untuk tiket kapalnya kita bisa beli online atau bisa beli di gerai-gerai sebelum pelabuhan. Nah, kalau di pelabuhannya sendiri itu tidak ada ya teman-teman, atau tidak menjual tiket online. Kalau misalkan teman-teman belum beli tiket online, nanti disuruh balik lagi nih, disuruh membeli online atau beli di gerai-gerai yang ada di sini. Ini sudah banyak nih terlihat di gerai-gerai di sini teman-teman. Dan seperti biasanya saya kalau mau ke Bali atau mau masuk ke pelabuhan, saya selalu berhenti dulu di sini teman-teman, di SPBU yang ada sebelah kiri sini. Ini SPBU besar ya. Jadi di sini ada musola juga buat teman-teman yang mau sholat atau sekedar duduk-duduk santai untuk istirahat, misalkan habis perjalanan dari Jember mungkin teman-teman ya, atau dari Surabaya. Nah, melewatin jalur ini teman-teman bisa berhenti di sini karena di sini ada SPBU besar dan di sini itu lengkap lah teman-teman. Toiletnya juga bersih dan tempat parkirnya cukup luas sekali.
Nah, ini dia, kita masuk. Di sini ada musola, ada yang menjual aneka jajanan dan warung teman-teman ya. Mungkin untuk beristirahat sangat cocok juga nih untuk SPBU-nya. Nah, itu musola ada di depan sebelah kiri tadi. Oke, kita parkir dulu nih teman-teman sebentar. Kita cari parkir, dan setelah kita istirahat tadi di SPBU, sekarang kita akan masuk ke pelabuhan. Nah, cukup lama juga ya istirahat tadi nih teman-teman, sampai gelap. Dan sekarang kita akan mencari tiket kapal online. Karena saya tidak punya aplikasi Verigi ya teman-teman ya, atau saya tidak punya aplikasi online untuk membelinya, jadi saya beli di gerai-gerai yang ada di sebelum pelabuhan. Di sini banyak kok teman-teman ya. Kemarin ada yang nanya, apakah di sana 24 jam nih? Ya teman-teman ya, jadi 24 jam untuk gerai-gerai yang ada di sini. Oke, saya mau beli di sini dulu. Nah, ini teman-teman ya, ini juga melayani Tanjung Wangi, Gilimas, Lombok ya teman-teman. Untuk pembeliannya, ini lokasinya di jalan menuju ke Tapang sih teman-teman ya, di pinggir jalan. Nah, seperti inilah. Oke. Lalu lintas di malam hari ini juga cukup ramai nih. Banyak truk-truk besar, dan ini teman-teman tiketnya panjang juga ya. Oke, setelah itu kita melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pelabuhan. Nah, ini biasanya kan saya di sore hari teman-teman ya. Ini saya nyoba di malam lah. Seperti apa sih suasana pas malam hari di penyeberangan ya teman-teman. Karena biasanya saya itu di pagi hari berangkat, pas siangnya sudah nyampe di Ketapang. Nah, ini kita sudah sampai. Di sebelah kanan adalah Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Di sekitar sini juga ada penitipan sepeda motor nih teman-teman, di sekitar pelabuhan sini. Oke, sebentar, kita akan belok ke kanan. Kita akan masuk. Oke, nih teman-teman. Nah, kita ke sini. Oke, sepertinya saya salah belok nih teman-teman, harusnya ke sana ya. Oke, kita putar balik lagi. Jadi ini jalur mobil. Nah, biasanya kalau naik mobil kan lewatnya sini teman-teman. Nah, itu sebelah kiri. Nah, itu jalur mobil. Saya tadi salah belok, karena biasanya kalau naik mobil lewat situ teman-teman. Jadi sekarang kita masuk ke sini. Nah, di sini biasanya juga ada petugas untuk memeriksa surat-surat kendaraan. Jadi kita pindah ke jalur motor ya. Tadi tuh salah belok nih teman-teman. Oke, kita lanjut sambil pelan-pelan. Sekarang di sini tuh siapkan tiketnya ya. Nanti tiketnya ini disiapkan, diserahkan di sini untuk di-print menjadi tiket yang diserahkan ke kapal nanti teman-teman, ke petugasnya sebelum masuk. Oke, di sini kita di gate 9B. Ini yang buka cuma satu ya untuk sepeda motor nih. Karena mungkin nggak seramai biasanya lah teman-teman. Kalau mudik baru semuanya buka. Oke, pintu sudah dibuka dan kita akan masuk. Nah, itu diarahkan ke sana. Jadi teman-teman di sini tidak usah bingung ya. Di sini tinggal lihat aja petugasnya, nanti petugas sudah ngasih tahu nih harus ke sana gitu teman-teman. Nah, di sini kita disuruh ngikutin mobil-mobil truk-truk ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita bareng sama truk-truk besar nih. Ada pickup juga. Wah. Oke. Jadi kalau malam mungkin seperti ini teman-teman ya, banyak atau bareng dengan mobil-mobil besar atau truk-truk besar ya teman-teman. Kalau biasanya sih saya di pagi hari dan siang nyampe sini itu banyak sekali roda 2 atau sepeda motor, dan ini terpantau sedikit nih, atau mungkin sudah masuk di dalam ya teman-teman. Oke, coba kita lihat lah, karena ini termasuk belakang nih saya masuk nih. Nah, kita nyelip-nyelip dulu, kita gas dulu. Oke, banyak mobil pribadi juga, dan itu elep. Oh, ini mobil ini ya teman-teman ya, travel lah bisa dibilang. Oke, di sini kita akan menyerahkan untuk tiket kapal yang kita scan tadi ya. Di sini akan di-scan ulang. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Nah, kita serahkan ke petugas yang ada di sini. Dan setelah itu sama petugasnya di-scan, diberikan ke kita yang satunya, dan kita masuk. Nah, sekarang kita masuk nih ke kapalnya. Jadi tidak antri ini teman-teman ya, langsung nyampe pelabuhan, langsung masuk ke kapal nih. Mantap sekali.
Jadi untuk beli tiket kapalnya tadi saya 40.000 ya teman-teman ya. Sebenarnya tidak ada 40.000, namun karena kita belinya di gerai-gerai jadi kena biaya administrasi lah bisa dibilang teman-teman. Jadi biaya adminnya mungkin berapa ya tadi ya. Pokoknya saya belinya 40.000. Kalau teman-teman mau yang lebih murah, beli pakai aplikasi online ya, Verizi juga bisa. Oke, seperti inilah teman-teman, kita akan naik ke atas. Jadi kalau kita lihat dari atas nih, memang betul ya, banyak mobil-mobil besar atau truk-truk besar dan juga banyak ini teman-teman mobil pribadi lah di sini. Untuk motornya sedikit teman-teman. Jadi untuk penyeberangan malam sepertinya seperti ini ya. Banyakan mobil-mobil besar nih teman-teman. Dan sekarang kita tiba di ruang penumpang ya teman-teman. Ini bisa dibilang ruang penumpang. Dan ini ruang penumpang di area luar ya. Karena di kapal ini atau kapal-kapal biasanya sih ada juga ruang penumpang di dalam. Nah sekarang kita berada di area penumpang yang di luar nih teman-teman. Ini kalau mau masuk juga bisa ke dalam sini ya. Nah ini ada hiburannya nih, nonton dangdut teman-teman, asik. Dan ini banyak juga yang baru masuk teman-teman ya. Ini sepertinya mau nunggu penumpang lagi karena memang kapalnya masih muat banyak mobil nih teman-teman. Ini tangga naik turun tadi di sini. Dan untuk sekarang ini untuk air laut sepertinya masih tenang nih teman-teman. Ya semoga aman lah sampai perjalanan lancar sampai tujuan. Nah itu di depan itu adalah tempat untuk berjalan kaki. Jadi kalau teman-teman jalan kaki lewatnya sendiri ya, itu di depan sana teman-teman. Nah itu sampai ke sana. Lumayan juga ya jalannya. Dan kita ini masih berada di pelabuhan Ketapang Banyuwangi nih teman-teman. Kita sambil nunggu. Nah itu ada mobil lagi mau masuk, kita lihat. Jadi kita sambil nunggu ya teman-teman ya. Mungkin nunggu agak penuh atau beberapa mobil lagi yang masuk baru kita berangkat nih sepertinya kapalnya. Di video sebelum-sebelumnya itu ramai karena memang arus balik ya teman-teman, arus mudik balik lah bisa dibilang. Nah ini yang di depan bisa juga di sini teman-teman. Nah itu terlihat hanya ada beberapa motor saja ini. Nah itu kapal yang satunya sudah berangkat. Dan seperti inilah teman-teman untuk situasinya. Ya singkat cerita, kita sekarang sudah sandar nih teman-teman. Jadi saya singkat ya ceritanya ini biar cepet nih untuk masuk ke pelabuhan Bali atau pelabuhan Gilimanuk. Jadi untuk area ruang penumpangnya ya seperti itu tadi teman-teman ya, cukup nyaman. Di dalam di luar pun juga cukup nyaman. Dan perjalanan ini tadi kurang lebih sekitar 1 jam teman-teman. Biasanya sih paling cepat sekitar 45 menit ya. Oke ini sambil nunggu dibuka, kita nunggu dulu. Jangan lupa diklik tombol like-nya nih teman-teman biar makin semangat dan makin jos lagi. Nah kalau kita sudah sandar seperti ini teman-teman, yang perlu dipersiapkan itu adalah surat-surat kendaraan atau SIM dan juga KTP. Nah pemeriksaan pertama itu biasanya dari kepolisian untuk memeriksa STNK dan SIM juga nih teman-teman. Dan kemarin ada yang nanya bagaimana kalau nama di STNK nya itu beda dengan KTP kita. Nah itu nggak apa-apa teman-teman ya, emang dari dulu seperti itu nggak apa-apa ya. Jadi kalau ada yang nanya seperti itu jawabannya nggak apa-apa teman-teman. Yang penting STNK nya asli. Nah walaupun namanya tidak sama dengan KTP itu tetap bisa teman-teman. Yang penting KTP asli punya kita dan juga STNK asli punya motor yang kita bawa. Jadi tidak harus sama. Nah kalau SIM tentunya harus sama dengan KTP kita nih teman-teman. Karena namanya kan harus sama, kalau SIM kita sama KTP kita harus sama untuk namanya. Oke, sudah mulai terbuka dan sebentar lagi kita akan gas menuju ke Pulau Bali. Jadi kita ini sebenarnya sudah sampai sih di Pulau Bali, tapi masih berada di pelabuhan. Dan untuk teman-teman ingin tahu informasi wisata di tempat-tempat yang lain, bisa ditonton videonya ada di bawah-bawah video ini. Oke, sebentar nih teman-teman ya, kita sambil nunggu. Ya pokoknya yang penting siapkan saja nih teman-teman untuk surat-suratnya. Jadi untuk keluar masuk Bali itu sama ya, masih sama peraturannya.
Ini saya update per tanggal 23 September 2023. Nanti jika ada informasi terbaru nanti akan saya update lah teman-teman. Karena untuk peraturan keluar masuk Bali tentunya berubah sewaktu-waktu, tergantung dengan kondisi dan keadaan lah teman-teman bisa dibilang. Oke, kita lanjut. Di sini kita siapkan SIM. Oke, ini banyak juga yang mau keluar nih teman-teman ya. Nah, itu mau masuk kapal. Oke, kita ambil jalur ke kanan di sini. Nah, di sini pemeriksaannya nih teman-teman. Oke, di sini kita diperiksa dulu untuk STNK-nya. Mau kemana nih? Mau coba. Ya ini Bali nih. Udah balik ke Nusa Dua. Nusa Dua. Mau kemana ini? Nusa Dua. Nusa Dua. Terima kasih Mbak. Iya. Dan setelah diperiksa untuk kelengkapan surat-surat kendaraan, kita langsung gas nih teman-teman ya. Jadi sesimpel itu ya. Jadi tidak ribet seperti yang bingung nih, banyak yang bingung katanya masuk Bali agak susah. Nah, seperti yang teman-teman lihat untuk saat ini. Jadi untuk syarat keluar masuk Bali itu sangat mudah sekali. Yang penting teman-teman memiliki surat-surat kendaraan, SIM dan KTP. Nah, kalau teman-teman sudah punya surat izin mengemudi atau SIM dan juga KTP dan juga STNK atau surat kendaraan yang asli tentunya semuanya teman-teman ya, itu mudah sekali. Dan bisa dilihat tadi ya, tidak ada 5 menit sih teman-teman, langsung kita gas. Biasanya tadi di sana juga disuruh belok ke kiri untuk pemeriksaan KTP teman-teman, tapi ini tadi kebetulan pas nggak ada sih petugasnya ya. Tapi biasanya selalu ada teman-teman, 24 jam di sana tuh ada. Ini kebetulan aja nih pas nggak ada, mungkin pas briefing atau gimana ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masih berada di area Gilimanuk. Dan buat teman-teman terima kasih banyak, semoga sehat selalu dimanapun berada dan salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih.